emang dilema besar ya, karena setelah lulus dari kampus kemarin sempat ditawari kerja di 4 pemerintahan lokal di Bristol. Pemerintah Bristol. Wow. Hai Sobat JDS, kembali lagi bersama Nia di Digitalks. Kita masuk di episode perdana tahun 2021. Kayaknya udah lama ya kita nggak Digitalks. Selamat datang kembali. Di tahun 2021 nih kita masih di dalam suasana pandemi. Kita masih menghadapi pandemi. Kalian masih pada WFH nggak? Masih pada work from home nggak? Karena kita di JDS, di Jabar Digital Service, lagi pada WFH. Makanya kita sekarang rekaman di rumah masing-masing. Walaupun lagi WFH, semoga kalian semua tetap sehat, teman-teman di JDS juga. Ngomong-ngomong soal teman-teman JDS, aku mau cerita nih, kalau di tahun 2020, kita itu pas pandemi mulai, kita kedatangan banyak teman baru justru. Kita buka rekrutmen terbanyak, sampai 8 kali buka rekrutmen. Kita kedatangan lebih sampai 135 orang baru di JDS. Kenapa tuh ya? Soalnya kita pas rekrutmen, animonya tuh selalu gede gitu. Tahun 2021, kemarin kita buka juga, kita kedapatan 7.000 orang pendaftar gitu. Dan cuma 66 orang yang terpilih. Itu sekitar 0,92% dari jumlah keseluruhan pendaftar. Di tahun 2020, lebih ketat lagi. Kita ada 4.000-an pelamar dan cuma 31 yang lolos gitu ya. Itu persentase diterimanya cuma 0,68% gitu. Kira-kira kenapa sih orang-orang semangat banget mau masuk JDS gitu? Di JDS itu emang gimana kerjanya, ngapain gitu. Banyak yang bilang kalau di JDS itu kerjanya pemerintahan, tapi rasa startup gitu. Itu maksudnya apa ya? Gimana ya? Kenapa ya? Terus bisa animonya segede itu sampai cuma 0,68% persentase penerimaannya gitu. Kita bakalan ngobrol hari ini sama salah satu teman kita di JDS yang masuk tahun 2020. Berarti dia sudah hampir 1 tahun berkontribusi buat JDS. Dan yang lebih spesialnya lagi adalah masuk langsung pandemi gitu. Jadi langsung mengerjakan project-project pandemi. Maksudnya respon pandemi ya, project-project JDS yang merespon pandemi gitu. Kita langsung aja ngobrol sama Diana. Ada Diana, kita udah kedatangan Diana sekarang. Hai Diana. Halo Nia, sehat Nek? Sehat, Alhamdulillah. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah sehat juga. WFH ya hari ini. Iya, kita semua sekarang lagi WFH. Tapi Alhamdulillah masih tetap sehat, masih bisa nge-host di Digitalks. Diana juga, ya. Diana juga sehat ya? Alhamdulillah sehat, Nek. Semoga semuanya sehat ya, teman-teman JDS. Iya, teman-teman JDS yang lagi WFH semuanya, dan teman-teman pendengar yang lagi WFH juga, ataupun yang mungkin udah nggak WFH, semoga tetap dilindungi dari virus COVID-19 yang masih masih ada gitu ya sekarang. Nah, kita langsung aja nih mau ngobrol sama Diana. Diana, kenalan dong gitu, sehari-hari tuh Diana sibuknya apa aja gitu. Boleh diceritain ke teman-teman pendengar yang belum kenal sama Diana. Oke, mungkin perkenalan sedikit ya. Saya Diana, Project Officer di Jabar Digital Service. Saat ini saya megang beberapa program, baik program unggulan di Jabar Digital Service, program unggulan diantaranya satu Data Jawa Barat, Open Data Jawa Barat, dan satu Peta Jawa Barat. Untuk project related to COVID-19, saya pegang beberapa project, diantaranya donasi, logistik, fitur meriksa mandiri, agar warga Jabar bisa memeriksakan kesehatannya secara mandiri via fitur tersebut, dan juga beberapa project kerjasama lainnya untuk di Satgas COVID-19 Jawa Barat. Sibuk banget ya kedengarannya teman-teman. Diana memegang banyak banget program project, ada program unggulan dan ada juga program yang related to COVID-19 response di Jawa Barat gitu. Kalau nggak kerja ngapain, Di? Kalau nggak kerja, kayaknya sekarang penuh semua ya. Mungkin sekarang kerja terus.
Iya, nampaknya sampai mungkin dulu Sabtu Minggunya kepakai karena mungkin dulu sempat beberapa kali di akhir pekan itu masih ada rapat Satgas ya. Jadi rapat penanganan Mm-mm. COVID-19 di Jawa Barat itu sampai weekend pun kami di JDS maupun Bapak Ibu di Satgas masih disibukkan dengan segala macam rapat, rencana Mhm. penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Jadi lumayan terkuras mungkin Iya, akhir-akhir. iya, iya, iya. Tapi beneran nggak bisa melakukan hal lain nggak? Atau kalau misalnya Diana punya hobi apa gitu yang ternyata masih bisa dilakukan di tengah-tengah kesibukannya Diana? Sebenarnya mungkin beberapa kali menyempatkan untuk olahraga ya mungkin pagi Penting ya. penting Hmm. banget setiap pagi, setiap sore gitu ya menyempatkan sepedahan keliling komplek atau misalnya jogging setiap akhir pekan. Tapi memang beberapa kali pun kita memang perlu menyempatkan 1 atau 2 jam ya setidaknya untuk menggerakkan tubuh karena mungkin selama WFH ini jarang banget untuk mobile ke kantor. Kita selama WFH mungkin selama pandemi ini ngantor cuma 2 hari seminggu ya, 25% dari keseluruhan total pekerja di kantor. Jadi memang banyak waktu dihabiskan di rumah, alhasil mungkin kurang gerak. Nah itu Kurang mungkin. gerak. Bener-bener, setuju, setuju. Mau boleh cerita nggak, kan Diana itu masuk tahun 2020 ya di JDS. Itu kita sebutnya angkatan pandemi gitu. Karena masuk-masuk langsung pandemi gitu tiba-tiba. Itu boleh diceritain nggak sih gimana waktu awal-awal? Boleh banget. Jadi dulu memang awal pertama kali masuk JDS, saya diamanahkan untuk pegang 3 program unggulan, satu Mm-mm. Data Jawa Barat, Open Data Jawa Barat, dan satu Peta Jawa Barat. Nah, 1 bulan selama megang 3 program tersebut, ternyata pandemi terjadi gitu ya. Pertama kali kasus Mm-mm. COVID-19 diumumkan di Indonesia dan beralih langsung ke pandemi. Jadi nampaknya mungkin saya masuk ke JDS juga langsung terlibat di penanganan kasus pandemi. Memang gitu, karena mungkin dan beberapa kali mungkin sempat adaptasi, ada proses adaptasi di sana karena memang mungkin bukan hanya saya dan rekan-rekan yang baru masuk di awal tahun 2020, tapi juga rekan-rekan lainnya karena pandemi ini sebuah hal yang baru bagi kami gitu kan ya, bagi Bagi kita. kita semua. Mm-mm. Betul, jadi memang proses adaptasinya tapi luar biasa bersama rekan-rekan semua di Jabar Digital Service selama mungkin kayaknya 2 minggu ya, Pikobar hadir dari sejak pandemi Mm-mm. untuk Mm-mm. membantu warga Jabar dalam menangani COVID-19 dan luar biasa proses adaptasinya mungkin sampai kemarin itu mungkin pandemi lagi ininya ya, lagi uh, ketat-ketatnya mungkin ya penanganannya sampai puasa pun sahur mungkin teman-teman di JDS masih ada yang Kerja. konkol, iya masih Zoom call segala macam. Jadi luar biasa adaptasinya sih, Nek. Oke, oke, oke. Iya, 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 iya. Itu karena di pengalaman juga kan ya, apa Diana di implementasi, kita di komunikasi juga. Waktu pandemi itu tiba-tiba, wah gitu. Tiba-tiba workload-nya luar biasa banget. Walaupun ya emang itu adalah apa effort kita buat ngebantu warga Jabar menghadapi pandemi gitu ya. Nah, sebelumnya nih mungkin boleh itu kali ya Diana, kenapa sih masuk ke JDS gitu? Kayak misalnya kita gini, expectation versus reality gitu. Saat Diana memutuskan buat gue mau kerja di JDS gitu. Karena Diana berpikir suatu hal, terus ketika masuk JDS, realitinya gimana? Oke, jadi memang ada beberapa alasan kenapa saya mungkin milih Jabar Digital Service sebagai tempat untuk bekerja. Jadi mungkin yang pertama saya kagum saat itu saya baru kembali dari luar dari sekolah dan pas ke Indonesia saya merasa bahwa um, sistem pemerintahan yang saat ini dibangun oleh Gubernur Jawa Barat, gubernur kita saat ini Kang Emil, saya kagum dengan bagaimana Kang Emil menata sistem pemerintahan di Jawa Barat dan saya juga mendengar bahwa JDS ini salah satu unit bentukan khusus dari Kang Emil. Jadi itu salah satu hal yang mendorong saya untuk apply di JDS. Yang kedua mungkin dan saya juga mendengar beberapa kali bahwa JDS berbeda mungkin ya berbeda dalam hal pemerintahan tapi rasa startup ya bekerjanya dan saya ingin sekali berkontribusi di sana, ingin terlibat langsung terutama untuk program-program yang menjadi program unggulannya gubernur kita. Lalu yang kedua sebenarnya kalau untuk pengalaman kerja sebelumnya saya pernah menjadi digital champion di pemerintah Bristol. Jadi saat itu saya kerja di pemerintah juga, tapi merasakan bagaimana transformasi digital di sana. Jadi saya ingin mencoba
bagaimana sistem pemerintahan itu bisa kemudian ditata ulang atau misalnya apa ya, istilahnya mungkin dirapikan atau ditingkatkan pelayanannya melalui upaya transformasi digital. Dan JDS ini menurut saya tempat yang tepat bagi saya untuk bisa terlibat langsung dan juga mungkin mengaplikasikan apa yang saya telah pelajari di sana untuk di Jawa Barat sendiri. Dan realitanya mungkin ketika bekerja luar biasa, di luar ekspektasi saya, bahkan sebuah... Bagus atau jelek? Oh, bagus. Ini direkam nggak ya? Bagus. Luar biasa, bagus banget. Jadi lingkungan kerja yang mendorong anak-anak muda. Jadi saya sebelumnya tidak menyangka juga sih kalau misalnya di tempat kerja di JDS itu anak-anak muda semua, mostly ya. Jadi itu sebuah hal yang menurut saya luar biasa, karena anak-anak muda di sana dengan latar belakang yang keren banget, luar biasa dedikasinya gitu kan ya, masing-masing punya apa ya namanya, keunikan, kelebihan sendiri yang berkontribusi terhadap pelayanan bagi warga Jabar, di mana juga inovasi yang diciptakan oleh masing-masing pegawai JDS itu luar biasa. Saya sangat apresiasi. Jadi ini yang, wow, ini tempat anak-anak muda semua berkontribusi bagi warga Jabar, agile banget gitu kan ya, setiap hari kerjanya dengan inovasi-inovasi yang tidak pernah habis setiap hari. Jadi di luar ekspektasi sih, Nek, untuk kerja di JDS ini, dan luar biasa transformasi digital dari setiap program yang memang diimplementasikan di JDS ini, menurut saya impact-nya luar biasa kepada warga Jabar. Boleh nggak tadi sebelumnya Diana bilang, oh aku dulu kerja juga di pemerintahan tapi di Bristol gitu. Wah, keren banget. Boleh nggak cerita, itu kamu lagi kuliah ya berarti? Atau pas udah selesai kuliah? Iya, jadi... Boleh sekalian diceritain aja kali ya, pas lagi kuliah, kamu kuliah apa di Bristol di Inggris? Oke, jadi kemarin itu kalau untuk, saya ngambil S2, Master of Science in Social Work, School of Public Policy di University of Bristol, Inggris Raya, selama 2 tahun, dan selama 1 tahun kemarin saya juga praktik kerja mungkin ya, kerja di pemerintah lokal Bristol. Jadi saat itu saya ditempatkan di sebuah tim, namanya Immediate Response Team, sebuah tim yang bekerja lintas sektoral gitu kan ya, untuk menangani isu-isu krisis di Bristol terkait dengan homelessness, poverty, technology issues, social issues, economic issues, atau misalnya mental health issues, ragam isu yang terjadi pada adults atau dewasa usia 18 tahun ke atas. Jadi pada saat itu saya tergabung di dalam tim itu. Jadi kalau di sana mungkin bukan dinas-dinas tapi per tim ya. Jadi tim yang memang menangani homelessness dan lain sebagainya. Dan tim yang saya terlibat di sana itu sebuah tim multisektoral yang mana menangani beragam isu di pemerintah Bristol. Jadi kerja di pemerintah lokal Bristol selama kurang lebih setahun, dan di sana juga kebetulan yang mungkin tadi saya sampaikan diamanahkan untuk menjadi digital champion. Dan mungkin ini hal yang ingin saya implementasikan juga di Jawa Barat untuk program yang sedang saya tekuni saat ini, sedang saya jalani. Satu Data Jawa Barat inginnya ada data-data champion, mungkin ya, mencetak data-data champion di Jawa Barat atas dasar pengalaman kemarin selama di pemerintah Bristol. Menurut saya karena itu luar biasa inovatif dan juga impact-nya bisa terasa mungkin sampai di ranah pemerintahan. Keren banget. Sumpah keren banget. Berarti kamu dulu udah benar, ini kayak paralel banget gitu ya, si pekerjaan yang di sana dengan yang di sini gitu. Kenapa memilih untuk kerja di Indonesia? Kenapa memilih untuk kembali ke Indonesia padahal kamu waktu itu bekerja di pemerintahan Bristol gitu? Ya. Kenapa sih gitu? Apa sih yang membuat kamu kayak gue pengen balik, pengen lokal gitu? Oke, mungkin kemarin itu sebenarnya emang dilema besar ya, karena setelah lulus dari kampus kemarin sempat ditawari kerja di 4 pemerintahan lokal di Bristol, pemerintah Bristol, pemerintah Sheffield, Birmingham, sama Cardiff. Jadi 4 pemerintah. Kalau di sana itu mungkin PNS-nya nggak, kalau kita kan mungkin ada sistem beda ya, beda sistem dan masing-masing negara unik. Kalau misalnya di Indonesia mungkin kita kayak jalur untuk apply for CPNS gitu kan ya, atau misalnya jalur-jalur lainnya untuk menjadi tenaga ASN maupun non ASN di pemerintah. Kalau di Inggris itu mungkin ada sistem tertentu juga, tapi kalau untuk saya kemarin dihubungi langsung, jadi sistemnya referral. Jadi kalau misalnya
apa ya, sistemnya kayak misalnya rekomendasi ketika saya sudah kerja di salah satu pemerintah, dinilai selama kerja tersebut, dan ketika lulus portfolionya, itu dari satu pemerintah tuh kayak, mungkin istilahnya ngabarin mungkin ya ke pemerintah lain, kalau saya punya calon tenaga kerja yang berpotensi, dan alhasil beberapa pemerintah di sana telepon via nomor HP gitu, via telepon biasa, tanpa tes apapun mereka menawarkan kerja. Tapi mungkin sebenarnya ada tes, tapi ketika sudah ditawari langsung via telepon atau email, itu baru ada tes tertentu. Cuman memang sistemnya penawarannya seperti itu. Dan kemarin ada 4 pemerintah lokal yang sempat nawarin, dan mungkin gajinya bisa dipertimbangkan juga gitu kan ya, untuk standar di sana. Dan ya sempat dilema juga, tapi memang hal yang saya juga di sana dapat beasiswa LPDP kebetulan, jadi memang salah satu persyaratannya wajib kembali ke Indonesia mengabdi, dan memang itu salah satu tujuan saya juga, karena tujuan saya untuk studi di sana emang untuk mencuri ilmunya, kerja di pemerintah sana juga ingin mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari di sana. Jadi memang setelah kembali ke Indonesia nampaknya ada hal-hal yang memang perlu saya kontribusikan, dan JDS menjadi tempat yang tepat mungkin ya bagi saya untuk kontribusi di sini. Iya, benar. Itu aku setuju banget sih, kayak mencuri ilmu gitu ya buat diterapkan di skala yang lebih lokal gitu. Tuh keren banget sih, di menurut aku. Nggak mungkin apa ya, mungkin nggak banyak orang yang ketika dia bilang, oh gue mau berkontribusi nih gitu ya, yang genuine tuh kayaknya nggak banyak gitu. Tapi kalau aku sendiri melihat Diana tuh kayak genuine banget, sampai teman-teman bayangin Diana udah ditawarin loh ya, bukan mendaftar gitu, ditawarin kerja sama 4 pemerintah di luar negeri gitu, yang mungkin hidup Diana bakal lebih enak banget kalau misalnya di sana, gajinya lebih gede gitu ya. Terus tapi Diana memilih buat kembali ke Indonesia dan mengabdi lewat JDS. Mungkin di sisi lain Diana mungkin bersyukur kalian menemukan JDS. Oh, ini adalah tempat yang tepat buat aku gitu. Iya, betul banget. Kalau ini kepo aja sih sebenarnya. Kalau keluarga gimana nih? Kayak misalnya pasti keluarga Diana tahu kan, kayak wah anak saya sudah ditawarin bekerja di Inggris gitu. Terus Diana memilih buat berkontribusi di Indonesia. Apa tanggapannya gimana sih? Kepo aja ini mah. Iya. Betul, Nea juga mau ke Inggris kan ya, lanjut studi. Keren banget nih. Oh, iya. Aku belum berangkat, tapi insya Allah aku bakal berangkat tahun ini. Doain ya teman-teman. Keren banget. Semoga aku bisa kayak Diana gitu. Semoga bisa. Apa namanya? Berarti kemarin tuh Diana berarti kan kamu kuliah terus kerja praktek gitu ya. Dia striving gitu. Thriving apa? Mungkin apa yang Diana pelajari ketika Diana kerja praktek tuh kepake banget gitu sih ilmunya. Dan itu yang aku harapkan juga sih sebenarnya. Kayak aku kalau misalnya udah kuliah, terus aku berharap ilmunya bisa beneran kepake kayak Diana gitu kan. Itu berarti apa yang kamu pelajari dengan apa yang kamu lakukan di kerja praktek, dan ternyata di kerja praktek kamu perform gitu ya, itu berarti ini orang bener nih kuliahnya gitu. Dan jadi aku berharap bisa menjadi seperti Diana gitu. Amin, lebih banget nih. Luar biasa. Oke, mungkin yang tadi ya, orang tua. Mungkin kalau orang tua sebenarnya mereka sewajarnya ya, kalau orang tua pasti merasa bangga banget ketika misalnya setelah lulus kuliah ditawari atau mendapat pekerjaan gitu. Cuman memang kalau orang tua sih lebih prefer untuk saya kembali ke Indonesia, karena memang itu tujuan awal. Sejak awal mungkin ya saya lanjut studi, alasan saya juga ke LPDP atau penyedia beasiswa juga seperti apa gitu, karena ingin kembali berkontribusi ke Indonesia. Dan kalau orang tua sih sangat mendukung untuk kerja kembali ke Indonesia, mengaplikasikan ilmu yang telah saya pelajari gitu kan ya, dan juga ragam pengalaman, karena mungkin jadi kalau ketika saya di Inggris itu saya kerja di pemerintah setahun, setengah tahunnya di NGO, jadi mungkin saya ngerasain startup di sana, pemerintahnya juga ngerasain, jadi ketika ke Indonesia nyaman banget dengan kombinasi. Langsung sebuah kombinasi. Iya betul, jadi kalau sangat senang banget sih bisa terlibat di JDS. Apa yang saya alami di Inggris, di pemerintah Inggris tuh, oh ini ya, di JDS seperti ini, oke. Nampaknya juga di luar ekspektasi dan luar biasa, tidak kalah bersaing dengan di luar sini.
Keren. Berarti Diana waktu itu di pemerintah Bristol juga transformasi digital program pemerintah gitu ya. Jadi ada program pemerintah yang dia dimudahkan dengan inovasi digital yang diciptakan sama timnya di Bristol gitu atau di Inggris. Nah, sekarang mungkin kalau di JDS bisa dibilang kan paralel tuh sama gitu ya, si programnya adalah digitalisasi layanan publik atau misalnya pemerintahannya governance seperti apa yang Diana lakukan di Inggris gitu. Nah, boleh diceritain nggak sih kalau misalnya di JDS tuh di divisi implementasi ya, Diana itu adalah seorang project officer gitu di divisi implementasi gitu. Peran kamu apa sih di kalau boleh diceritain biar orang-orang yang mendengarkan ini gitu tahu gitu. Oh, di JDS tuh orang-orangnya kerjanya begini ternyata. Oke, kalau saya sendiri mungkin di divisi implementasi. Jadi kalau di divisi implementasi ada 3 posisi gitu kan ya. Ada beberapa posisi, project officer, ada legal officer, ada monitoring officers, dan front officer. Kalau untuk saya sendiri, saya menjadi project officer di Jabar Digital Service. Saya megang, mungkin tadi sudah disampaikan juga, megang 3 proyek utama untuk proyek unggulannya. Ada 1 Data Jawa Barat, 1 Peta Jawa Barat, dan Open Data Jawa Barat. Dan juga di Satgas COVID-19 megang donasi, logistik, dan kerjasama lainnya. Jadi untuk pekerjaan saya sehari-hari mungkin ya sebagai project officer, ini santai aja kan ya Naya ceritanya? Santai aja, cerita aja. Jadi kalau misalnya untuk kegiatan sehari-hari, memang ya saya kerja dengan rekan-rekan lainnya di divisi lainnya gitu kan ya, dari mulai planning hingga mungkin evaluasi dari sebuah project, berjalannya sebuah project, yang mana mungkin project itu terlibat dalam sebuah produk. Jadi kita memang ada beberapa produk digital, bukan beberapa ya, banyak banget ya Nek ya kita punya di JDS ini produk digitalnya. Banyak banget, dan salah satunya mungkin aplikasi 1 Data Jawa Barat, 1 Peta Jawa Barat, dan Open Data Jawa Barat tadi. Jadi udah ada aplikasinya, mungkin simpelnya gini, udah ada aplikasinya, gimana caranya aplikasi ini bisa membantu warga Jabar untuk bisa menerima layanan secara maksimal dari ketersediaan aplikasi tersebut. Dan di sana mungkin peran saya sebagai project officer masuk bersama rekan-rekan lainnya, tidak hanya project officer, ada juga product manager maupun dan juga teman-teman di tim Koms ya, termasuk Nea, content strategist, jadi sangat terlibat dalam hal bagaimana memaksimalkan layanan publik dari ketersediaan produk-produk yang diciptakan oleh JDS. Jadi mungkin seperti itu ya, Nea, simpelnya. Mungkin kalau aku sering dengernya dari koordinatornya Diana, Kak Biondi, mungkin hal yang paling sulit dari digitalisasi atau transformasi digital pemerintahan itu bukan produk canggih-canggihnya, itu mah gampang lah, kita talent nih juga, maksudnya di JDS talent IT development, talent kayak di tim-tim produk itu tuh nggak kalah saing gitu sama mungkin yang ada di tech startup yang di Indonesia lagi flourishing banget gitu. Yang lebih susahnya lagi adalah memastikan si produk yang canggih ini mau dipakai gitu sama orang-orang dan atau orang-orang tahu bisa menggunakan ini gitu ya, dan itu adalah tugasnya jatuh ke Diana gitu, ke teman-teman project officer dan teman-teman di implementasi gitu. Pusing gak sih kayak pusing gak sih kayak di Jawa Barat itu ada 50 juta warga gitu ya, paling banyak paling populasi terbesar di Indonesia, dan juga pemerintahannya banyak, dan kita kan di provinsi, sementara di Jabar dia desentralisasi, maksudnya si pemerintah yang kabupaten kota gitu kan, maksudnya we have no control over gitu ya, tapi kita pengen ayo gunakan produk kita gitu supaya lebih mudah gitu. Tuh pusing gak sih di kayak wah gitu. Duh Nek, jangan ditanya kalau itu luar biasa ya. Aduh, luar biasa perjuangannya memang. Jadi memang transformasi digital di Jawa Barat ini mungkin sebuah inovasi dari Kang Emil ya, dan juga di Bapak Ibu di pemerintah Provinsi Jawa Barat lainnya. Jadi memang sebuah hal yang effortnya lumayan besar, bukan lumayan, mungkin sangat besar, karena mungkin contohnya kalau misalnya saat ini, dan kita mungkin JDS hadir ya untuk menangani hal-hal yang memang sebelumnya tidak terbayangkan. Dengan inovasi digital ini harapannya layanan publik bisa lebih teroptimalkan gitu kan Nenek. Dan untuk misalnya contohnya deh logistik ya, saya di Satgas COVID-19 Jawa Barat ini megang manajemen logistik COVID juga melalui aplikasi logistik Picobar, yang sebelumnya mungkin dari kabupaten kota itu mungkin ya pernah dengar ya, kayak misalnya
tenaga kesehatan masih pakai jas hujan atau misalnya masih pakai alat pelindung diri yang memang tidak maksimal perlindungannya gitu kan ya, dan juga keterbatasan ragam logistik di pemerintah kabupaten kota maupun Fasiankes yang tidak terjangkau oleh penerimaan logistik ini, itu sebuah hal yang luar biasa challenging di masa-masa pandemi, dan aplikasi logistik Picobar ini hadir, tapi memang proses implementasinya tidak selancar yang dibayangkan gitu kan ya, memang karena mungkin sebelumnya dari awal tadi Nia sudah menyampaikan juga, kita punya 27 kabupaten kota, masyarakat Jawa Barat juga hampir mungkin sama kayak penduduk Australia gitu kan ya, jumlahnya luar biasa besar. Jadi memang untuk sampai ke puskesmas, jadi layanan aplikasi ini sampai ke puskesmas, mereka bisa memohon pengajuan logistik yang juga logistiknya terjamin gitu kan ya, kualitasnya itu luar biasa challenging. Dan saat ini mungkin sampai pernah kita ke beberapa kabupaten kota, kita survei gitu kan ya terkait penggunaan aplikasi logistik ini, dan mereka sangat bersyukur banget kehadiran aplikasi logistik ini sampai ke mungkin kemarin ada RSUD Pamengpek, salah satunya yang coba memohon logistik ini, dan mereka sangat terbantu dengan kehadiran ini karena mereka bisa melacak permohonannya, bisa mengetahui bagaimana mengajukan permohonan, karena mungkin sebelumnya manual via WhatsApp gitu, karena kita kirim surat via WhatsApp ke bapak ibu yang mana, belum mungkin bapak ibunya sibuk lempar kemana gitu kan ya, atau mungkin via surat yang dikirimkan oleh kurir, dan itu sampai di mana, itu dulu luar biasa challenging, dan sekarang ada aplikasi logistik itu terbantu di sana. Tapi memang awal-awal luar biasa untuk implementasinya, karena mungkin ada beberapa gap terkait literasi digital atau misalnya akses internet di desa-desa atau kabupaten kota yang memang belum maksimal. Jadi memang setuju banget dengan Mas Biondi mungkin ya. Ini luar biasa implementasi ini. Beberapa proyek yang memang awalnya masih manual jadi digital. Dan kita harus memperkenalkan itu ya, kayak bisa loh gitu, bisa loh jadi semudah ini gitu. Tapi mungkin nggak mudah buat convince-nya juga kali ya, karena kita udah terbiasa dengan cara yang lama gitu, kenapa harus cara yang baru misalnya kayak gitu. Tapi itu sangat admirable apa yang teman-teman diimplementasi jalankan, karena kayak kalau udah ada produk yang super keren yang dengan penuh dan darah yang dikerjain oleh teman-teman IT development dan teman-teman produk, kalau misalnya nggak digunain kan kayak mubazir gitu ya. Jadi effortnya teman-teman implementasi ini sangat keren gitu buat memastikan dipakai gitu sih aplikasi digitalnya dan bisa membantu. Dan terbukti ya ternyata terbantu gitu setelah disurvei. Oke, aku mau bertanya juga nih, kita kan pemerintahan yang semi startup gitu, semi tech startup yang ada pengembangan software gitu ya. Terus tadi Diana juga memastikan implementasi software. Mungkin bisa dibilang kita mirip-mirip kali ya kalau nanya-nanya sama teman-teman yang di tech startup yang keren-keren juga, kayak kita juga kayak gitu kerjanya gitu. Cuman bedanya kita harus bergulat dengan birokrasi dan orang-orang yang mungkin masih ragu buat bertransformasi digital gitu. Either way, kalau misalnya kita mau menganggap jadi sebagai sebuah tech startup gitu ya, ala-ala gitu, saya pemerintahan juga gitu. Yang aku pengen highlight adalah representasi perempuan gitu di dalam tech industry gitu. Kan Diana nih, sebelumnya ini konteks dulu ya guys. Diana tahun lalu mendapatkan bukan awards ya. Jadi kayak dia ada di dalam list Women in Tech gitu. Women in GovTech, lebih spesifik lagi government tech gitu. Mungkin nanti di episode Digitox yang lain, atau misalnya teman-teman mau dengar episode 1 Digitox, kita pernah bahas soal GovTech, government tech, gimana teknologi bisa membantu transformasi di sektor publik gitu ya. Nah, Diana kemarin GovInsider setiap tahun GovInsider mengeluarkan list gitu ya tentang perempuan-perempuan yang berkontribusi dan berprestasi di bidang GovTech, government tech, dan Diana tahun lalu masuk ke dalam salah satunya. Ya, keren banget. Anyway, walaupun mungkin non teknis ya, cuman maksudnya aspek non teknisnya dari tech itu juga penting kan, seperti yang tadi udah kita obrolin gitu. Nah,
pengen nanya aja sih sama Diana gitu, gimana rasanya mendapatkan masuk ke dalam list tersebut, dan yang kedua uh, kita baca nih di Business Times gitu ya, dirilis Oktober 2020, rasio perempuan di industri teknologi, di industri tech ya, secara global itu cuma 28%. Berarti kita bisa lihat kalau misalnya sektor ini tuh overwhelmingly male gitu. Dia jadi berapa tuh 70%-an lebih masih laki-laki gitu. Sementara perempuannya cuma 28%. Nah, di JDS rasionya tuh belum ideal juga sebenarnya. Kita ngitung nih 29,2% keterwakilan perempuan yang ada di JDS gitu. Dia nggak ideal tapi masih ada di atas ternyata rata-rata global. Walaupun cuma sedikit sih, kayak 28% versus 29,2%. Nah, sebagai salah satu perempuan gitu ya yang ada di JDS, dan menurut aku Diana adalah salah satu orang yang paling keren di JDS. Gimana sih gitu rasanya gitu jadi perempuan yang ada di startup tech tapi sama pemerintahan juga. Boleh diceritain nggak? Oke, thank you Nek, thank you banget. Untuk Gov Insider ya, the Gov Insider Awards 2020, I think the Gov Insider Award signifies the importance of moving the needle up for all women in the tech industry ya Nek. Jadi memang tadi mungkin disampaikan juga kalau misalnya presentasi perempuan di ranah teknologi industri ini memang cukup ini ya mungkin perlu dioptimalkan atau perlu ditingkatkan, dan Gov Insider Award ini yang kemarin, bukan award ya, Women in Tech ini 2020 itu sebuah penghargaan atau misalnya untuk meningkatkan eksistensi perempuan di bidang yang selama ini mungkin banyaknya digeluti oleh laki-laki ya Nek ya. Dan saya juga perasaan mungkin ya, kalau perasaan saya sangat senang banget karena memang sebuah hal yang mungkin hal yang baru juga, hal yang saya kagumi juga terkait transformasi digital dan bagaimana peran perempuan di dalamnya. Untuk perempuan di JDS saya rasa kontribusinya luar biasa. Jadi menurut saya semua perempuan di JDS dan mungkin perempuan-perempuan lainnya di bidang teknologi industri ini perlu mendapatkan penghargaan luar biasa. Kinerjanya seperti apa gitu kan ya, untuk rekan-rekan kerja perempuan di JDS sangat diapresiasi sih. Mungkin inovasi, bagaimana mereka bekerja, itu luar biasa. Jadi mungkin penghargaan ini untuk semua rekan kerja saya juga di JDS, termasuk Nea juga, yang sangat luar biasa. Tapi mungkin terima kasih loh udah dibagi. Pasti Nek. Dan untuk ya, dan mungkin jadi mungkin kalau kemarin memang prosesnya memang karena satu dan lain hal, saya juga sangat berterima kasih kepada Jabar Digital Service mempercayakan untuk masuk ke sana gitu. Dan memang ya terkait dengan Women in Tech ini, PR saya berarti masih panjang ke depannya gitu kan ya. Bukan hanya saya, mungkin rekan-rekan kerja lainnya, tidak hanya perempuan juga laki-laki gitu kan ya, semua rekan kerja, utamanya mungkin perempuan di ranah teknologi industri ini, untuk terus meningkatkan pelayanan dan transformasi digital, terutama dengan peran perempuan di dalamnya mungkin masih terhitung sedikit ya Nek ya. Mungkin kita JDS lebih unggul dari global juga, tapi memang di sana peran perempuan juga penuh penuh terhadap transformasi digital juga di Indonesia maupun di Jawa Barat. Dan ya mungkin itu ya Nek ya. Dan kedepannya mungkin harapannya bisa lebih banyak mencetak perempuan-perempuan di Women in Tech ini, tidak hanya dari ajang dari Gov Insider, tapi juga ajang-ajang lainnya maupun penghargaan internal yang kedepannya harapannya dapat memotivasi rekan-rekan tenaga kerja perempuan maupun calon-calon tenaga kerja lainnya yang ingin berkontribusi terhadap transformasi digital. Bener-bener. Mungkin gini ya kali, tadi Diana bilang kayak semoga award, dengan adanya award ini misalnya, atau dengan ada list ini, dengan diceritakannya gitu, kontribusi-kontribusi perempuan di teknologi industri, dan lebih spesifiknya lagi mungkin government tech, bisa menginspire gitu ya orang-orang, menginspirasi perempuan-perempuan lain yang mungkin mereka di satu sisi takut buat terjun ke dunia tech gitu. Karena mungkin kita ngobrol aja kali ya. Menurut kamu kenapa sih keterwakilan perempuan itu sedikit misalnya di industri tech gitu ya?
Karena kalau menurut aku kayaknya kita misalnya JDS tuh kan kita sangat encourage perempuan buat ada di JDS gitu, karena ya bisa dilihat di sini teman-teman di implementasi, di komunikasi, di produk, di IT development, di data gitu ya, banyak banget perempuan yang jago banget gitu. Maksudnya kayak nggak ada alasan kenapa uh, perempuan nggak bisa berkontribusi di JDS gitu. Tapi di sisi lain kita misalnya ketika kita lagi menerima lamaran gitu, emang yang mendaftar mungkin nggak banyak gitu, sehingga yang bisa kita hire poolnya di bagian perempuan itu sedikit gitu. Jadi mungkin benar kata Diana tadi, mungkin kita perlu memperlihatkan gitu perempuan-perempuan yang ada di industri tech, di GDS, dimanapun itu, supaya orang-orang yang tadinya mungkin mereka gara-gara, aduh, kayaknya teknologi maskulin banget gitu ya, laki banget gitu, jadi mereka tidak mau terjun gitu ke apa tech gitu. Sementara kita butuh gitu ya, kita bisa lihat kalau misalnya orang-orang seperti Diana nih, perempuan yang capable gitu, yang punya passion juga gitu ya di bidang government tech, kalau misalnya mereka takut untuk masuk, kayak sayang banget gitu. Kita punya potensi itu sebenarnya. Kalau misalnya ada lebih banyak Diana lagi, lebih banyak teman-teman perempuan yang jago lagi ada di government tech, itu apa lebih bagus lagi gitu ya dia. Jadi we have to empower each other gitu. Kita harus mendorong teman-teman yang lain gitu. Nah, kalau Diana nih, menurut kamu apa sih yang bisa kamu bilang? Ini kan kita punya pendengar nih. Apa sih yang bisa kamu bilang buat teman-teman yang mendengarkan, terutama perempuan-perempuan yang mau bekerja di atau masih ragu mau terjun ke tech industry? Apa sih yang bisa kamu bilang pesannya gitu? Atau kayak, aduh jangan ntar lo kejebak di sini gitu. Apa? Oke. Gimana? Oke, mungkin pesan ya, mungkin ini terkesan klasik, tapi memang ini hal yang selalu saya tekankan gitu kan ya. Kita tidak pernah tahu kapan kita bisa berkontribusi dan di mana. Dan untuk tech industry ini memang hal yang mungkin jarang ya untuk melibatkan atau misalnya menjadi ketertarikan dari teman-teman perempuan lainnya. Tapi jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah merasa bahwa kita tidak cakap untuk bisa terlibat di sana. Karena mungkin kalau saya pribadi gitu kan ya, untuk di bidang teknologi industri ini mungkin background saya pun bukan programmer gitu kan ya, mungkin istilahnya, atau bukan misalnya orang yang memang belajar langsung untuk simpelnya membuat sebuah aplikasi atau misalnya menganalisa sebuah aplikasi, tapi memang di sini jadi jangan pernah takut jika misalnya rekan-rekan perempuan lainnya pun memiliki background atau misalnya latar belakang yang bukan belajar langsung studinya terkait dengan IT. Tapi memang kalau misalnya kemarin pengalaman sebelumnya, meskipun pengalaman sebelumnya terkait dengan IT, tapi memang wajar mungkin ya ada rasa kekhawatiran kalau misalnya apakah saya bisa berkontribusi di tech industry ini atau tidak. Tapi mungkin pesan saya jangan pernah ragu untuk terlibat di sini karena mungkin saat ini semua proses terutama sama pandemi mulai mengarah ke digital ya, digitalisasi saat ini lumayan cepat dan peran-peran rekan-rekan semua teman-teman pendengar yang perempuan sangat dibutuhkan di sini karena transformasi digital bukan hanya di Jawa Barat tapi juga di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya sangat diperlukan dan peran perempuan di sini juga semakin tinggi ya untuk baik dari background IT secara langsung maupun multidisiplin. Jadi memang tidak hanya fokus ke satu bidang keilmuan, tapi kita sama-sama bisa berkontribusi, mempercepat atau meningkatkan optimalisasi layanan berdasarkan transformasi digital ini. Mungkin teman-teman perempuan yang ngerasa, aduh kayaknya gue jiper, gue nggak mau masuk ke tech karena bukan background gue misalnya kayak gitu. Tapi ternyata yang kayak Diana kerjanya social work gitu ya, background pendidikannya social work gitu ya, social welfare. Kayak aku komunikasi kan, aku hubungan internasional gitu yang terjun di komunikasi, ternyata bisa juga kerja di sebuah lingkungan yang tech-ish gitu, yang baru banget nih, yang sangat lagi booming banget kali ya di Indonesia juga sekarang gitu. Jadi buat teman-teman perempuan, don't be afraid, jangan
ragu gitu, jangan takut buat terjun ke tech gitu ya, terutama biar angka rata keterwakilan perempuannya bisa slowly dia increasing, bisa naik gitu dengan keberanian teman-teman juga gitu buat ada di sini gitu. Keren banget obrolan hari ini bersama Diana. Semoga bisa menghibur atau memberikan informasi baru, memberikan wawasan baru dari apa yang udah Diana ceritain nih, mulai dari ternyata di belahan dunia lain di Inggris gitu ya ada sebuah effort buat transformasi digital di pemerintahan lokal gitu, dan ternyata di Indonesia ada juga loh di JDS gitu. Jadi kalau teman-teman selama ini mikir JDS tuh ngapain sih gitu, ini adalah yang kita lakukan gitu ya, berusaha membuat layanan publik jadi lebih mudah aksesibel buat beneficiaries-nya, buat orang-orang yang membutuhkan, yang bisa memanfaatkannya gitu. Dan itu salah satunya adalah pekerjaannya Diana gitu. Keren banget, perempuan yang sangat inspiratif buat nggak cuman buat pendengar tapi bahkan buat teman-temannya juga, seperti aku, seperti writers yang menulis skrip Digitox ini juga itu pasti inspiratif banget Diana dan teman-teman kita di JDS, perempuan-perempuan yang lainnya gitu. Sekali lagi terima kasih banget Diana udah mau meluangkan waktunya di hari ini, yang hari Kamis nih biasanya banyak banget meeting kali ya, banyak banget kerjaan yang harus dilakukan oleh Diana. Makasih banget udah meluangkan waktu buat ngobrol sama kita, buat jadi inspirasi buat kita semua gitu. Thank you banget. Makasih banget Diana. Menarik banget obrolan kita sama Diana tadi. Terima kasih Sobat JDS, Sobat pendengar JDS yang masih mendengarkan sampai akhir tayangan podcast Digitox kali ini. Nah, kita kayaknya baru pertama kali yang ngobrolin heart to heart soal JDS, insight JDS, apa itu GovTech, apa itu JDS kerjanya ngapain gitu ya. Mungkin di episode-episode selanjutnya kita bisa lakukan lagi, tapi kalau misalnya sobat mendengar punya ide, punya gagasan, punya saran tentang kita mau bahas apa di episode selanjutnya, boleh silahkan komentar di YouTube atau di kolom komentar YouTube atau ke Instagram /JabarDigitalService, terus kirim DM soal bahas ini dong di Digitox kayaknya seru gitu ya. Bisa banget untuk dilakukan. Sekali lagi makasih udah mendengarkan. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah!